Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menjalankan aktivitas kita kembali belajar secara online. Pelajaran kita yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tentang mendiskusikan penerapan Pancasila dalam percakapan. Baik, kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mendiskusikan penerapan Pancasila dalam percakapan. Penyebab menurunnya keanekaragaman hayati di Indonesia adalah karena hutan tempat tinggal hewan semakin berkurang dan adanya perburuan hewan untuk diperdagangkan. Jadi karena hutannya semakin berkurang, selain itu juga karena diburu oleh manusia untuk diperdagangkan, ya, sehingga hewan yang ada di Indonesia, ya, khususnya hewan langka itu semakin berkurang, ya. Hal ini disebabkan karena tindakan manusia yang kurang bertanggung jawab. Hewan-hewan yang ada di sekitar kita pun dapat semakin berkurang jika kita tidak merawat dan menjaganya, ya. Jadi kenapa itu manusia mau melakukan perburuan dan memperdagangkan hewan yang dilindungi? Itu karena mereka tidak punya rasa tanggung jawab, ya, dan mereka tidak menerapkan Pancasila, ya, tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, ya, sehingga mereka tidak peduli terhadap kelestarian hewan. Mereka memburu hewan dan memperdagangkan hewan yang dilindungi, ya. Oleh karena itu kita sebagai warga negara kita harus ikut merawat dan menjaga hewan, ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita, ya. Peduli terhadap hewan dan tumbuhan merupakan salah satu penerapan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, khususnya sila pertama, ya. Jadi kalau kita merasa peduli, ya, punya rasa sayang, punya rasa kasihan terhadap hewan, terhadap makhluk hidup, ya, nah itu berarti kita sudah mengamalkan, sudah menerapkan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, ya, khususnya sila pertama, ya. Apakah kamu memiliki sifat peduli terhadap hewan dan tumbuhan? Ayo bacalah percakapan berikut ini. Suatu hari, Nina dan Deli pulang bersama-sama setelah bermain di rumah Lani. Di jalan, mereka melihat kucing yang terlantar dan terluka. Mereka pun menghampiri kucing tersebut, ya. Jadi Nina dan Deli pulang bermain di rumah Lani. Nah, di jalan melihat kucing, ya, melihat kucing yang terlantar dan terluka. Nah, kemudian Nina dan Deli menghampiri kucing tersebut, ya. Kemudian kata Nina, "Lihat Del, anak kucing ini terluka." Lalu kata Deli, "Iya benar Nin, kucing ini juga sangat kurus." Lalu kata Nina lagi, "Mungkin ia kehilangan induknya Del, kasihan sekali ya. Aku ingin sekali memeliharanya, tapi aku alergi rambut kucing." Nah, kemudian kata Deli, "Aku juga tidak bisa memeliharanya. Orang tuaku tidak mengizinkan aku memelihara kucing." Ya. Kemudian kata Nina, bagaimana ini? Ya. Nah, kemudian kata Deli, bagaimana jika kita beritahu Lani? Dia kan suka kucing, mungkin ia mau merawatnya. Nah, lalu kata Nina, oh iya ya, kalau begitu ayo kita telepon Lani. Nah, itu kata Nina, ya. Jadi Nina dan Deli ini mereka sebenarnya peduli terhadap hewan, ya. Sebenarnya mereka kasihan, mereka ingin menolong, memelihara hewan tersebut, ya. Tetapi Nina dan Deli tidak bisa memelihara hewan itu, ya. Kalau Nina karena alergi, kalau Deli karena tidak diizinkan oleh orang tuanya, ya. Tapi mereka tetap mau berusaha untuk bisa menolong kucing tersebut, ya. Jadi keduanya, Nina dan Deli, walaupun ia tidak bisa merawat
hewan tersebut tidak bisa merawat kucing itu ya, tapi dia tetap bisa menolong kucing itu, yaitu dengan cara berusaha memberi dengan cara berusaha agar ada orang yang mau memelihara atau merawat kucing tersebut ya. Jadi walaupun dia tidak bisa merawat sendiri, tapi dia berusaha agar kucing itu ada yang merawat ya. Jadi Nina dan Deli ini walaupun dia tidak bisa merawat sendiri, tapi dia tetap peduli juga terhadap kucing tersebut ya. Gitu ya. Nah, ini kalau di buku paketnya, di pelajarannya ini percakapannya sampai Nina ya. Bagaimana ini? Nah, sampai di situ percakapannya ya. Itu di buku paket kalian disuruh melanjutkan percakapannya ya. Nah, sebenarnya begitu. Nanti kalau lanjutan dari percakapan itu nanti bisa menunjukkan apakah kalian peduli atau tidak dengan hewan tersebut ya. Misalnya kalau kalian jawab menurut kalian udah kita biarkan saja, kita tinggalkan saja hewan ini ya. Nah, kalau jawabannya seperti itu berarti kalian tidak punya rasa peduli terhadap hewan ya. Ini karena kita belajarnya secara online ya, jadi di video ini langsung dibuatkan lanjutan dari percakapan ini ya. Jadi nanti apakah kalian itu termasuk orang yang peduli terhadap hewan, khususnya terhadap kucing di sini ya, itu nanti diri kalian sendiri masing-masing yang mengetahuinya ya. Tapi kalau bisa kita sebagai manusia ya, kita juga diajarkan dalam agama kita harus peduli, harus menjaga ya, merawat kelestarian hewan dan tumbuhan ya, harus menyayangi semua makhluk hidup ya, bukan hanya sesama manusia ya, tapi juga terhadap tumbuhan dan hewan, itu semuanya harus kita rawat, harus kita sayangi ya. Jadi bukan hanya di dalam Pancasila ya, ajaran kita juga, ajaran agama Islam itu mengajarkan agar kita peduli ya, menyayangi tumbuhan dan hewan ya. Baik, selanjutnya ini kalian kerjakan soal-soalnya ya di buku tulis ya. Nomor 1, apa penyebab keanekaragaman hayati Indonesia semakin berkurang ya. Lalu nomor 2, siapakah yang bertanggung jawab menjaga hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia ya. Lalu yang ketiga, merupakan penerapan sila keberapakah menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan ya. Ingat ini ya, ini pelajaran yang lalu ini ya. Menjaga dan melestarikan hewan itu sila keberapa ya. Karena menjaga kelestarian hewan itu, hewan dan tumbuhan itu merupakan kewajiban semua warga negara Indonesia ya. Ingat, itu pernah kita pelajari ya. Menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan itu kewajiban seluruh warga negara Indonesia ya. Tapi tidak seluruh warga negara Indonesia bisa melaksanakan kewajiban itu ya. Yang melaksanakan kewajiban tersebut hanya orang-orang yang ada di lingkungan sekitar hewan dan tumbuhan itu ya, atau juga orang-orang yang memang bekerja di bidang pelestarian hewan dan tumbuhan ya, tidak semua warga negara. Nah, jadi itu termasuk penerapan sila keberapa itu ya. Diingat kembali, jangan sampai keliru nanti menjawabnya ya. Lalu yang keempat yaitu, apakah Nina dan Deli termasuk orang yang peduli terhadap hewan? Apa alasannya? Nah, ini barusan sudah dijelaskan ya. Jangan sampai keliru. Apakah Nina dan Deli termasuk peduli terhadap hewan? Kenapa ini alasannya ya? Kalau peduli kenapa? Kalau tidak peduli kenapa ya? Lalu yang terakhir, kenapa Nina dan Deli tidak mau merawat kucing yang mereka temukan ya? Nah, ini soal-soalnya kalian kerjakan
dengan baik di buku tulis kalian ya. Nanti selesai dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.